Pintu zikir itu tafakur. Pintu pemikiran adalah kesadaran. Sedangkan pintu kesadaran adalah juhud. Pintu juhud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas rahasia zikir, yaitu tentang 3 wilayah zikir, 3 martabat zikir, 3 kedisiplinan zikir, dan perbedaan tujuan zikir bagi kalangan orang umum dan orang khusus. Dan juga penjelasan tentang 3 hal rahasia zikir, yaitu zikir lisan, zikir qalbu, dan zikir ruh. Dan juga rahasia cara mengucapkan zikir Allah dengan baik dan benar menurut ilmu hakikat dan makrifat. Jika kalian mengetahui rahasia tentang zikir ini, insya Allah kalian akan menjadi orang yang arifin billah. Ketahuilah, zikir itu bermacam-macam, sedangkan yang dizikirkan hanyalah satu dan tidak terbatas. Ahli zikir adalah kekasih-kekasih Allah. Maka dari segi kedisiplinan terbagi menjadi 3. Di antaranya zikir zali, zikir khafi, dan zikir hakiki. Penjelasannya begini. Zikir jali atau bersuara dilakukan oleh para pemula, yaitu zikir lisan yang mengapresiasikan syukur, pujian, mengagungkan nikmat serta menjaga janji dan kebajikannya dengan lipatan 10 kali hingga 70 kali. Sedangkan zikir batin khafi atau tersembunyi bagi kaum wali, yaitu zikir dengan rahasia qalbu tanpa sedikit pun berhenti. Di samping terus-menerus baqa dalam musyahadah, melalui musyahadah kehadiran jiwa dan kebajikannya dengan lipatan 70 hingga 700 kali. Dan yang terakhir zikir hakiki yang kamil atau sempurna bagi ahlun nihayah atau mereka yang sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir ruh melalui penyaksian Allah terhadap si hamba. Dia terbebaskan dari penyaksian atas zikirnya melalui baqanya Allah dengan simbol, hikmah dan kebajikannya mulai dari 700 kali lipat sampai tiada hingga. Karena dalam musyahadah itu terjadi fana, tiada kelezatan di sana. Ruh di sini merupakan wilayah zikir jad dan qalbu adalah wilayah zikir sifat. Sedangkan lisan adalah wilayah zikir kebiasaan umum. Manakala zikir ruh benar akan menyemai kolbu, dan kolbu hanya mengingat karisma jad. Di dalamnya ada isyarat perwujudan hakikat melalui fana. Di dalamnya ada rasa memancar melalui rasa dekatnya. Begitu juga bila zikir kolbu benar, lisan terdiam, hilang dari ucapannya. Dan itulah zikir terhadap panji-panji dan kenikmatan sebagai pengaruh dari sifat. Di dalamnya ada isyarat tarikan pada sesuatu, tersisa di bawah fana dan rasa pelipat gandaan kolbu dan pengungkapan-pengungkapan. Manakala kolbu lalai dari zikir lisan, itu artinya baru menerima zikir sebagaimana biasanya. Masing-masing setiap ragam zikir ini ada ancamannya. Ancaman bagi zikir ruh adalah melihat rahasia kolbunya. Dan ancaman zikir kolbu adalah melihat adanya nafsu di baliknya. Sedangkan ancaman zikir nafsu adalah mengungkapkan sebab akibat. Ancaman bagi zikir lisan adalah lalai dan senjang. Dan inilah hal-hal yang penting diperhatikan di dalam zikir, yaitu perilaku manusia dalam berzikir itu terbagi 3. Yang pertama, orang dalam kalangan umum yang mengambil faidah dari zikirnya. Yang kedua, orang dari kalangan khusus yang bermujahadah.
Dan yang ketiga, orang yang berada dalam kalangan lebih khusus, dia mendapat limpahan hidayah. Tujuan melakukan zikir untuk orang umum adalah bagi pemula demi penyucian. Dan tujuan zikir untuk orang khusus adalah sebagai pertengahan untuk menuai takdir. Dan tujuan zikir untuk kalangan lebih khusus sebagai pangkalnya untuk waspada memandangnya. Letaknya zikir dari kalangan umum itu adalah antara penafian dan penetapan atau nafi dan isbat. Dan letaknya zikir dari kalangan khusus adalah penetapan dalam penetapan atau isbat fi isbat. Sedangkan letaknya zikir dari kalangan lebih khusus itu adalah bersama Allah sebagai penetapan isbat atau isbatul isbat, tanpa memandang hamparan luas dan tanpa menoleh selain Allah. Kali ini kita akan membahas beginilah sifat dan keadaan orang yang berzikir apabila memandang kepada sifat-sifat Allah. Zikir bagi orang yang takut itu adalah karena takut atas ancamannya. Zikir bagi orang yang berharap karena dia inginkan janjinya. Zikir bagi orang penunggal padanya dengan tauhidnya. Zikir bagi pecinta karena musyahadah padanya. Zikir kaum arifin adalah zikirnya pada mereka, bukan zikir mereka dan bukan bagi mereka. Kaum arifin berzikir kepada Allah sebagai pemuliaan dan pengagungan. Ulama berzikir kepada Allah sebagai penyucian dan pengagungan. Ahli ibadah berzikir kepada Allah sebagai rasa takut dan berharap. Pecinta berzikir hancur sama sekali kehadiran dirinya. Penunggal berzikir pada Allah dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Khalayak umum berzikir kepada Allah karena kebiasaan belaka. Tata cara zikir ada 3 perilaku. Yang pertama, zikir bidayah atau permulaan untuk kehidupan dan kesadaran jiwa. Yang kedua, zikir sedang untuk penyucian dan pembersihan. Dan yang ketiga adalah zikir nihayah atau pangkal akhir untuk wusul dan ma'rifat. Zikir bagi upaya menghidupkan dan menyadarkan jiwa setelah seseorang terlibat dosa. Zikir dilakukan dengan syarat-syaratnya. Hendaknya memperbanyak zikir dengan ucapan, wahai yang maha hidup dan memelihara kehidupan, tiada Tuhan selain Engkau. Zikir bagi pembersihan dan penyucian jiwa setelah mengalami pengotoran dosa, disertai syarat-syaratnya. Zikir hendaknya memperbanyak ucapan, cukuplah Allah bagiku yang maha hidup, yang maha memelihara kehidupan. Ada 3 martabat zikir dan beserta balasannya. Yang pertama, zikir lalai dan balasannya adalah terlempar, tertolak dan terlaknat. Yang kedua, zikir hadirnya hati, balasannya adalah kedekatan, tambahnya anugerah dan keutamaan anugerah. Yang ketiga, zikir tenggelam dalam cinta dan musyahadah serta wusul, sebagaimana dikatakan oleh seorang sufi, kapanpun aku mengingatmu, melainkan risau dan gelisahku, pikiranku, zikirku, batinku. Ketika mengingatmu, seakan malaikat rakib kau utus membisik padaku dan berkata, waspadalah, celakalah kamu, zikirlah. Jadikan pandanganmu pada pertemuanmu dengannya sebagai pengingat bagimu. Ketahuilah pula olehmu, zikir itu sendiri senantiasa dipenuhi oleh 3 hal. Zikir lisan dengan mengetuk pintu Allah merupakan penghapus dosa dan peningkatan derajat. Zikir kolbu melalui izin Allah untuk berdialog dengan Allah merupakan kebajikan luhur dan takarub.
Zikir ruh adalah dialog dengan Allah Sang Maharaja, merupakan manifestasi kehadiran jiwa dan musyahadah. Zikir lisan dan kolbu yang disertai kelalaian adalah kebiasaan zikir yang kosong dari tambahan anugerah. Zikir lisan dan kolbu yang disertai kesadaran hadir adalah zikir ibadah yang dikhususkan untuk memperhatikan sariguna. Zikir dengan lisan yang keluh dan kolbu yang penuh adalah ketersingkapan ilahi dan musyahadah, dan tidak ada yang tahu kadar ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu mengandung siksaan, adapun siksaan bagi orang arif adalah lalai dari hadirnya hati dalam zikir. Dalam hadis sahih disebutkan, segala sesuatu ada alat pengkilap, sedangkan yang mengkilapkan hati adalah zikir. Zikir paling utama adalah la ilaha illallah. Unsur yang bisa mencemerlangkan kolbu, memutihkan dan menerangkan adalah zikir itu sendiri, sekaligus gerbang bagi pikiran. Majelis tertinggi dan paling mulia adalah duduk renungan tafakur di medan tauhid. Tawakal sebagai aktivitas kolbu dan tauhid adalah wacananya. Pintu zikir itu tafakur, pintu pemikiran adalah kesadaran, sedangkan pintu kesadaran adalah juhud. Pintu juhud adalah menerima pemberian Allah atau qanaah. Pintu qanaah adalah mencari akhirat. Pintu akhirat itu adalah takwa. Pintu takwa ada di dunia. Pintu dunia adalah hawa nafsu. Pintu hawa nafsu adalah ambisi. Pintu ambisi adalah berangan-angan. Angan-angan merupakan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Asal angan-angan adalah cinta dunia. Pintu cinta dunia adalah kelalaian. Kelalaian adalah bungkus bagi batin atau kolbu yang beranak pinak di sana. Tauhid merupakan pembela, di mana tidak satu pun bisa mengancam dan membahayakannya. Tauhid paling agung, esensi, kolbu dan mutiaranya adalah tauhidnya ismul mufrad, atau Allah itu menunggalkan dan mengenalnya. Sesungguhnya orang yang berkata Allah, masih ada sisa makhluk di hatinya, sungguh tidak akan menemukan hakikat karena adanya hasrat kemakhlukan. Siapapun yang mengucapkan Allah secara tekstual atau huruf belaka, sesungguhnya secara hakikat zikir dan ucapannya tidak diterima, karena dia telah keluar atau mengekspresikan dari unsur, huruf, pemahaman yang dirasakan, simbol, hayalan dan imajinasi. Namun Allah ridho kepada kita dengan hal demikian, bahkan memberi pahala, karena memang tidak ada jalan lain dalam berzikir. Mentauhidkan dari segi ucapan maupun perilaku ruhani, kecuali dengan menyebut ismul mufrad tersebut menurut kapasitas manusia dari ucapan dan pengertiannya. Barang siapa yang mengucapkan Allah dengan benar bersama Allah, bukan disebabkan oleh suatu faktor tertentu, namun muncul dari pengetahuan yang tegak bersamanya, penuh dengan ma'rifat dan pengagungan padanya, disertai penghormatan yang sempurna dan penyucian sejati memandang anugerahnya, maka dia benar-benar telah mengagungkan Allah, benar-benar berzikir dan mengagungkannya dan mengenal kekuasaannya. Sebab mengingat Allah dan mentauhidkannya adalah ridhonya terhadap mereka bersamanya, sebagaimana layaknya Dia yang Maha Suci. Ketahuilah olehmu akan hal ini, ma'rifat itu melihat, bukan mengetahui. Melihat nyata, bukan informasi. Menyaksikan, bukan mensifati. Terbuka, bukan hijab. Mereka bukan mereka, dan mereka tidak bersama mereka dan tidak bagi mereka.